Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jonas Darmawan. Aku adalah mahasiswa Universitas Airlangga, program studi Ilmu Komunikasi, dan sekarang sedang menempuh semester 6. Aku berasal dari Bali dan tinggal di Surabaya untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahanku. Alasan kenapa aku mengikuti program Digistar Internship Telkom, karena yang pertama, aku ingin terus mengembangkan diriku sendiri. Aku percaya kalau misal tahap mengembangkan diri adalah salah satu tahap yang penting, karena di sana aku dapat membuka potensi diriku dan menjadi ajang aktualisasi diriku untuk nantinya terus berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing di dunia kerja yang kompetitif ini. Yang kedua adalah aku ingin berkontribusi baik itu ke perusahaan Telkom maupun ke masyarakat dengan kompetensi yang aku miliki. Perusahaan Telkom adalah perusahaan yang bergerak di teknologi informasi, jadi aku rasa aku ingin terus mengembangkan industri teknologi informasi dan nantinya akan memberikan dampak kepada masyarakat melalui perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, karena perusahaan Telkom merupakan salah satu perusahaan yang menjadi tujuanku untuk aku nantinya berproses di karirku. Karena aku melihat dalam jangka panjang, dalam 5 tahun ke depan, aku akan berkarir dan bergerak di bidang corporate communication. Jadi aku rasa nantinya di perusahaan Telkom ini karena memang ada bidang corporate communication juga, aku harap dengan magang di sini dapat menjadi salah satu batu loncatanku untuk terus melanjutkan proses perkembangan karirku ke depannya. Nah, untuk masalah komitmen, dari angka 1 sampai 10 ada di angka 9. Itu juga dapat dibuktikan dengan organisasi yang aku ikuti selama ini. Aku selalu menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibanku ketika diberikan tugas di dalam organisasi tersebut dan menyelesaikan hal-hal tersebut sampai selesai walaupun banyak kendala serta masalah. Jadi aku rasa hal itu akan berlaku sama ketika nanti aku mendaftar di program Digistar Internship Telkom ini. Aku dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan nantinya kepada diriku dan menyelesaikan itu dengan semaksimal mungkin. Untuk kesibukanku saat ini, aku berproses di 2 organisasi, baik itu di level himpunan mahasiswa maupun di level kampus atau universitas. Untuk di level himpunan sendiri, aku berperan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Himakom, di mana Dewan Pertimbangan Himakom ini adalah salah satu badan di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi UNER yang berfungsi untuk menjalankan tugas regenerasi, menampung aspirasi, dan juga melakukan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa ilmu komunikasi agar setiap program ini dinilai efektivitasnya, diukur keberhasilannya, dan juga apakah sudah sesuai dengan visi misi dan asas-asas organisasi dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Lalu untuk organisasi level universitas, aku berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa UNER, di mana peranku di situ sebagai Dirjen Kementerian Seni dan Olahraga. Di sana selain menyusun dan merancang program yang bergerak di bidang seni dan olahraga, aku juga melakukan supervisi kepada program-program yang aku buat nantinya. Apakah sudah berhasil, apakah sudah sesuai dengan target, dan juga apakah program ini sesuai dengan nilai-nilai dari Kementerian Seni dan Olahraga. Selain itu juga aku dituntut untuk mengambil keputusan dalam setiap keputusan yang nantinya akan ditentukan sebagai arah gerak dari Kementerian Seni dan Olahraga itu sendiri. Itu untuk kesibukanku, dan kesibukanku ini aku berhasil mengembangkan beberapa skill-skill di dalam diriku seperti skill kepemimpinan, skill kerjasama, dan juga bekerja dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana akhirnya menyatukan gagasan dan ide dari kepala yang berbeda-beda. Selain itu juga, selain aku bersibuk di organisasi, aku juga menyelesaikan beberapa proyek di kuliahku karena memang di mata kuliahku sendiri aku mengambil peminatan corporate communication dan salah satu mata kuliah itu bernama digital public relation, di mana ada salah satu proyek yang menarik. Proyek itu dimulai dari November sampai Desember tahun 2024 dan di sana dikerjakan secara berkelompok dan peranku adalah sebagai ketua kelompok. Proyek itu adalah membuat campaign suatu brand produk. Dan di sana kelompok kami memutuskan untuk mengambil brand Porty Goods karena brand Porty Goods ini adalah salah satu brand sepatu yang memiliki citra negatif karena konten-konten yang mereka hasilkan di media sosial itu cenderung kontroversial dan juga tidak membahas tentang esensi sepatunya. Nah, akhirnya kita melakukan brainstorming di sana, mulai dari pembuatan proposal, pembuatan kampanyenya, pengukuran dari kampanyenya sampai evaluasi dari kampanye yang kita buat untuk brand Porty Goods itu sendiri. Jadi kami rasa kami ingin merubah citra negatif yang dimiliki oleh brand Porty Goods ini menjadi lebih positif lagi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial maupun website, dan memang kita berhasil menaikkan reach
di akun Dami kita itu sebesar 200, hampir 200 likes, 50 shares, dan juga insight-insight dari video-video postingan lainnya. Dan juga kita membuat website di sana, website Portigood, sebagai website yang baru dari website sebelumnya. Nah, untuk kendala yang dihadapi di sana, kendala yang paling sering dihadapi adalah perbedaan pendapat antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya. Salah satunya waktu itu perbedaan pendapat tentang mengenai KOL yang akan digunakan sebagai aktor dari campaign tersebut. Kelompok kami bingung untuk menggunakan konten kreator ataupun menggunakan seniman sebagai aktor dari campaign video kita tersebut. Nah, akhirnya peranku sebagai ketua kelompok dalam menyelesaikan hal tersebut mencoba menengahi mereka dan memberikan pertimbangan dan tentu saja mengambil keputusan yang paling efektif pastinya. Dan saya keputusan saat itu diputuskan untuk menggait seniman karena seniman itu masih identik dengan sepatu, seniman lokal, untuk akhirnya membuat campaign brand Portigoods itu. Dan tentu saja perasaanku sangat senang karena memang selain aku mempelajari tentang bagaimana caranya menjadi PR yang baik, bagaimana caranya membentuk citra suatu perusahaan, itu aku juga belajar kalau marketing dan public relation ini adalah dua hal yang bisa dikolaborasikan dengan baik. Dan saat itu proyek kami setelah kami presentasikan pun mendapatkan pujian dari dosen karena ini juga merupakan salah satu bentuk dari marketing public relation. Di situ aku juga belajar banyak hal. Untuk tools yang biasanya aku gunakan ketika aku berorganisasi maupun berkuliah, biasanya aku menggunakan Microsoft Office dan itu ada di level 8 skillku karena aku biasanya juga menggunakan Microsoft Word untuk membuat jadwal dan lain-lain. Menggunakan Google Spreadsheet, Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet untuk nantinya membuat tabel dan lain-lain, untuk perhitungan dana juga. Nah, untuk tools seperti pembuatan video ataupun desain, biasanya aku menggunakan Canva. Untuk Canva ada di angka 7 dan CapCut ada di angka 7 juga untuk pembuatan hal-hal infografis maupun videografi. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan singkat tentang diri saya. Besar harapanku untuk nantinya bergabung menjadi bagian dari Digistar Internship Telkom ini karena lagi-lagi aku percaya kalau aku adalah sumber daya manusia yang sangat cocok untuk berproses di Digistar Internship Telkom ini dan merupakan keputusan yang sangat tepat bagi Telkom untuk menerima saya menjadi bagian dari Digistar Internship ini. Itu saja kalau dari saya, terima kasih.